Bapak Ibu Saudara, kali ini kita teruskan dulu studi kita kristalisasi, masih kisah para rasul, dan ini sudah tema yang ke-9 yang kita angkatkan, yaitu perluasan gereja khusus melalui Paulus. Karena Paulus ini menjadi suatu alat pilihan Tuhan untuk menjadi saksi, ya. Berkali-kali Tuhan juga mengatakan Paulus berani bersaksi memberitakan firman Tuhan. Bahkan Paulus bilang, aku tidak memperdulikan nyawaku, asal saja aku bisa menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan kepadaku. Ini seorang saksi sejati ini, Paulus ini, karena dia tidak pedulikan dirinya, dia fokus hanya kepada tugas yang Tuhan berikan. Dan tugasnya itu nanti kita melihat di pasal 13 adalah perluasan gereja, ya, atau lebih tepat barangkali perluasan firman, ya. Ya, supaya nanti kita melihat bagaimana firman Tuhan yang dinyatakan kepada Paulus juga progresif, ya. Jadi Paulus ini melakukan perjalanan misi. Jadi kalau kita baca di pasal 13 ini, pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Simeon, Niger, Lukius, Menahem, ya, dan Saulus, ya. Kemudian pada ayat 2 berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas. Ya, jadi ada suatu tugas, ada suatu ministry, ya. Mereka tidak berinisiatif sendiri, tapi memang Roh Kudus yang tetapkan ada tugas yang harus diselesaikan, ya. Jadi kemudian kalau kita melihat tugasnya yang dibebankan kepada Barnabas dan Saulus, itu adalah tugas, kalau katakan sekarang itu tugas misionaris, ya. Jadi tugas seorang rasul untuk mendirikan jemaat-jemaat, ya, yang nanti juga sekaligus ditetapkan penatua-penatuanya untuk menggembalakan jemaat itu, ya. Jadi kalau kita melihat di sini pergerakan Paulus itu ada 3 kali, ya. Perjalanan yang pertama itu kalau kita lihat di sini Yerusalem itu, ya, sini Antioquia. Nah, ini di sini di Asia ini ada daerah Galatia itu, Galatia Selatan itu ada yang namanya Iconium, Listra, Derbe. Ini fokus misionarisnya yang pertama, ya. Kemudian misionarisnya kedua fokusnya di tanah Yunani, di Korintus, ya, di sana. Nanti yang ketiga itu di Asia, fokusnya ke Efesus. Nanti kita akan melihat ini perjalanan misi, ya, Paulus 3 kali itu, ya. Nah, mari kita melihat dulu mengenai saksi dulu, ya, kembali Kisah Para Rasul 1 ayat 8, karena kitab ini saudara tahu ini adalah kitab atau perbuatan para saksi, ya. Dan saksi itu jelas definisinya bahwa orang yang menerima pencurahan roh, ya. Karena untuk menjadi saksi, ya, harus ada pencurahan roh yang membuat saksi ini jadi berani memberitakan firman. Jadi tugas utama, jadi urutannya begini sederhana sekali. Roh Kudus turun, maka orang ini mendapat energi, mendapat kuasa, mendapat power untuk jadi saksi. Dan jadi saksi tugas utamanya berani memberitakan firman. Nanti Tuhan akan memberikan tanda-tanda dan mujizat-mujizat sebagai suatu peneguhan terhadap firman. Jadi saksi tugasnya beritakan firman dengan berani, ya. Dan untuk jadi saksi itulah pencurahan Roh Kudus, ya. Jadi pencurahan Roh Kudus tugasnya tandanya yang utama itu dia berani memberitakan firman Tuhan, ya. Jangan nanti pencurahan Roh Kudus akhirnya jadi orang tandanya bahasa lidah lah, ya, kalau asli. Nanti mujizat lah dan sebagainya, bukan itu, ya. Jadi urutan-urutan ini sudah jelas. Roh Kudus turun, memberikan energi, orang jadi saksi. Nah, kalau orang jadi saksi berarti dia berani
memberitakan firman Tuhan. Nah, ini dia. Nah, mari kita melihat sekarang yang pertama dulu ya. Pergerakan Paulus ya. Ini dari pasal 13. Kita melihat ya dari pasal 13 perjalanan misi Paulus sampai 14 lah. 13-14. Hanya 2 pasal ini dijelaskan di sini pergerakan Paulus ya. Di sini ada ceritakan Paulus ini dia di Pulau Siprus ya, dia ke sana dulu dan dia bertemu dengan seorang yang nabi palsu, ini dibilangnya seorang Yahudi namanya Bar Yesus ya. Di sini Paulus memberikan suatu tanda ya, ketika dia sedang beritakan firman dia dihalang-halangin sama nabi palsu ini dan Tuhan membuat satu tanda, nabi palsu ini menjadi buta ya. Tapi tetap firman Tuhan itu fokusnya, karena perluasan atau tugas yang dibebankan kepada Paulus dan Barnabas adalah perluasan firman. Karena Kisah Rasul 1:8 bilang begini, kamu akan menjadi saksiku, dalam arti berani beritakan firman di di Yerusalem ya, Yudea, Samaria, baru ujung-ujung bumi. Nah, tugas untuk Yerusalem dan Yudea, Samaria ini Pak, ini grupnya Petrus ya. Karena Cornelius itu pasal sebelumnya itu orang bukan Yahudi di daerah Yudea, Samaria ya. Tetap ini grupnya Petrus ya, waktu Filipus menginjil juga di tanah Samaria, harus Petrus dulu datang dan Yohanes itu supaya Roh Kudus turun ya. Jadi untuk sampai dari Yerusalem, Yudea, Samaria itu grupnya Petrus ya. Tapi untuk ujung bumi, katakanlah ujung bumi ini ya, ujung bumi ini kita bisa simpulkan itu Roma ya, karena Paulus setelah dia 2 tahun melayani di sana, kisah Paulus ini stop. Dianggaplah sudah sampai ke ujung bumi ya, karena waktu itu kan Roma kan berkuasa ya. Jadi kalau sudah Injil firman itu mentok sampai ke Roma ya sudah ya. Walaupun sebenarnya ini Paulus sih 2 tahun dikatakan di pasal 28 ini ayat 30 sampai 31, ini tahun 62 sampai 64 Masehi. Di situ Paulus di penjara, dia di rumah ya, ada yang jaga di sana. Dia ada kebebasan lah ya. Kemudian kita tahu Paulus itu matinya di zaman Kaisar Nero. Pada waktu Kaisar Nero memerintah di tahun ke-12, berarti tahun 67 Masehi. Di situ Paulus dipenggal kepalanya menurut tradisi. Jadi ada waktu kurang lebih 3 tahun antara 64 Masehi sampai 67 Masehi. Ada 3 tahun kurang lebih ya. Nah, ini 3 tahun ini tidak dicatat di dalam kitab kisah para saksi, kisah para rasul di sini ya. Tapi kalau kita melihat surat Paulus kepada Titus atau 1-2 Timotius, yang 3 surat itu, kelihatan bahwa Paulus setelah dia dari Roma ini, penjara Roma 2 tahun dia dibebaskan ya oleh Kaisar. Kemudian dia melayani sekitar Pulau Kreta. Karena dia bilang sama Titus, tetapkan penatua di setiap ini ya. Dia juga bergerak, ada gerakan-gerakannya lah yang tidak dicatat di kisah para rasul, tapi dari surat Titus 1-2 Timotius kelihatan. Bahkan menurut tradisi Paulus itu sempat ke Spanyol, ya, ke daerah barat ini Roma, dia masih ke sana lagi ya, baru dia kembali lagi ke Roma dan mati di situ ya. Jadi di sini tugas Paulus itu memberitakan firman atau memperluas firman supaya didengar sampai ke ujung bumi ya. Dan pada waktu itu Roma ini bisa kita sebut ujung bumi, maka tugas Paulus selesai. Makanya dia bilang, aku telah mencapai garis akhir. Ayo pelihara iman, dia mengakhiri pertandingan yang baik. Oke, mari kita melihat dulu yang pertama kembali ya. Iconium, Listra, Derbe. Kurang lebih kira-kira firman di sini tuh apa ya? Ya tentu Paulus fokusnya selalu dia
kebangkitan dia, bahwa Mesias harus menderita, ya. Mesias bangkit, ya. Dan Paulus bilang, dan Mesias itu adalah Yesus. Dia selalu kurang lebih seperti itu di sini, ya. Bahkan kalau di Iconium, di Listra, Derbe, dia juga memberitakan kerajaan sorga. Dia bilang untuk masuk ke dalam kerajaan sorga ada banyak, ya, sengsara, ya. Kalau dibilang Kisah Para Rasul pasal 14 itu ayat yang ke 22, ya. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Dan mengatakan ini iman ini kenapa bertekun? Karena datang firman. Paulus beritakan firman, diperluas firman, responnya iman, ya. Dikatakan di sini dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Jadi memang ketika firman diperluas itu, daerah di Galatia Selatan itu, Iconium, Listra, Derbe ini, itu selalu ya ada tantangan lah, ya, namanya firman, ya, pasti ada lawannya. Dan Paulus berkali-kali menguatkan hati murid-murid, ya, supaya bertekun dalam iman. Dan memang untuk masuk kerajaan surga itu ada banyak tantangan, ya. Ini yang pertama. Dan setelah itu, ini pasal 15 itu ada masalah, ya, ada trouble. Orang-orang Yahudi yang grupnya Petrus itu di Yerusalem, yang tadinya orang Farisi bertobat, nah dia nih mengajar kemana-mana ini, ya, bahwa katanya intinya dia bilang kalau kamu ini pasal 15 ayat 1 ini, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Padahal jelas berita Paulus itu firman Tuhan menimbulkan iman, titik, ya. Dan iman itulah yang menyelamatkan nanti, ya. Jadi tidak ada perbuatan Taurat, ya. Makanya di sini Paulus dan Barnabas dengan keras menentang pandangan dari guru-guru Yudaisme, ya. Yudaisme itu ajaran agama Yahudi, ya, yang mengatakan ini. Jadi ketika Paulus selesai misionarisnya yang pertama itu dari Antioquia, ya, dia jalan, ya, ke Pulau Siprus dulu, terus dia masuk ke Perga, terus dia Iconium, Listra, Derbe, ini daerah Galatia Selatan, dia balik lagi ke sini. Kemudian setelah itu rupanya ajaran daripada Yudaisme ini sudah masuk juga kepada gereja-gereja di daerah Galatia itu, Galatia Selatan, Iconium, Listra, Derbe, ya. Itu sebabnya Paulus menulis surat kepada orang-orang Galatia itu sebelum terjadi kumpul Kisah Para Rasul 15 ini. Paulus bikin surat, ya, surat Galatia ini, ya, kurang lebih di tahun 49, kemungkinan besar ditulis di Antioquia, ya, karena Paulus sudah selesai perjalanan misinya, dia diam di Antioquia. Nah, ini pusatnya dia, ya kan. Nah, inti daripada surat Galatia itu bahwa pembenaran justification itu adalah karena kasih karunia, ya, melalui iman dalam Kristus. Ini lawan daripada doktrin Yudaisme itu yang mengatakan bahwa kalau surat Galatia kita baca itu, kamu diajarin memelihara hari-hari, harus disunat, macam-macam ajaran-ajaran masuk, ya. Nah, setelah itu karena ada keributan itu barulah sidang di Yerusalem, diputuskanlah. Dan keputusan ini sebenarnya agak kompromi, ya, kan dibilang di sini adalah ini ayat 28, ya, pasal 15. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ini hasil Yakobus yang ngomong itu, kan. Karena waktu dalam sidang itu Petrus membela bahwa semua kasih karunia, jangan ada masuk lagi ajaran-ajaran Taurat itu, beban hukum Taurat. Paulus pun begitu, dia sampaikanlah bagaimana Tuhan berbuat mujizat, ya, di antara bangsa-bangsa lain, bahwa Tuhan menerima bangsa-bangsa lain apa adanya, ya, tidak harus menjalani aturan Taurat. Baru Yakobus mengambil kesimpulan yang kalau saya lihat, karena Lukas bilang ini keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, ini sebenarnya jalan tengah. Ada 4 yang katanya yang nggak boleh makan makanan disembah berhala, dari darah, daging menatama, cekik, dari percabulan, ya. Ini masih merupakan jalan tengah, karena begini, dari surat-surat Paulus kita bisa melihat bahwa terutama Timotius juga itu bukan, ya, seperti ajaran itu bukan yang masuk yang menajiskan, yang keluar itu.
Jadi makanan itu halal semua sepanjang ya kita dipimpin Tuhan lah untuk makan hidup sehat ya. Jadi nggak ada lagi masalah yang ini ya. Binatang yang masih dicekik dan sebagainya pergaulan nggak ada lagi itu ya. Oke. Jadi coba kita langsung aplikasikan dulu ya perjalanan misi pertama Paulus ini. Firman udah jelas sampaikan bahwa Mesias harus menderita, satu. Bahwa Mesias itu bangkit. Bahwa Mesias Yesus, bahwa orang kalau beriman, percaya, diselamatkan. Sudah ya. Tapi untuk masuk dalam kerajaan surga, ya memang harus banyak tantangan. Kira-kira begitu firman-Nya. Nah, ini kalau kita aplikasikan, ini udah itu masuk, merusak ini, sangat merusak sekali. Ya, makanya di sini Paulus dan Barnabas nentang dengan keras ya. Nah ini kalau kita aplikasikan sekarang ini dalam perjanjian baru kita ini, kita bukan hukum Taurat lagi, kita hukum roh ya. Perjanjian baru itu hukumnya hukum roh, perjanjian lama itu hukumnya hukum Taurat. Hukum roh itu apa sih? Hukum roh itu adalah hukum Taurat yang ditulis di dalam batin. Contohnya hukum rajam, waktu itu orang Yahudi nanya sama Yesus kan, ada perempuan di situ berzina. Menurut hukum Musa ini harus dirajam. Gimana pendapat lo, guru? Katanya, kata orang Farisi ini. Yesus menulis di tanah. Artinya itu apa? Sesuai dengan kitab Ibrani pasal 8, bahwa hukum roh itu adalah hukum Taurat. Hukum perjanjian baru itu adalah hukum Taurat yang ditulis dalam loh hati. Karena hukum Taurat dalam perjanjian lama itu dalam loh batu. Dalam perjanjian baru loh hati ditulis. Nah, tafsiran daripada tulisan itu hukum rajam misalnya ya. Tafsirannya itu siapa yang tidak berdosa lempar sama. Itu tafsirannya. Dan ada pengampunan juga di situ. Nah, sekarang ini ya, kalau kayak terapkan di sini, saya berkali-kali bilang hukum perpuluhan maupun hukum buah sulung itu urusan Taurat. Harus ditulis dulu ke dalam batin orang percaya. Nah, kalau hukum buah sulung ya di dalam perjanjian baru itu aparke itu buah sulung munculnya 9 kali. Ya, baik dari Roma 8:23 ini ada nih ayatnya, ada pokoknya ada 9 kali. Semuanya itu buah sulung, tafsirannya artinya orang atau Kristus sebagai buah sulung. Jadi buah sulung bukan hasil pertanian kayak di perjanjian lama. Nah ini para pengajar Alkitab, terutama orang-orang yang senang duit, ngomongnya buah sulung itu dia bilang uang. Malah ada yang gila juga ngajarin. Setahun kau bulan Januari seluruhnya itu habis satu gaji itu kasih ke denominasinya dia. Nggak tahu lah itu mau makan apa lagi nanti yang bulan Februarinya itu. Pokoknya muliakanlah Tuhan dengan harta, dengan hasil pertama. Ini Amsal 3 itu ngeri ya. Ini orang udah cinta uang ini, para pengajar gini, oh tinggalin aja nih, guru palsu jelas itu udah. Alkitab bilang buah sulung itu di dalam perjanjian baru yang udah ditulis hukum Taurat itu di dalam batin, itu artinya Kristus atau orang percaya. Orang begitu juga perpuluhan. Karena perpuluhan di dalam Yudaisme itu masuk dalam kategori donasi kepada bait suci. Kalau buah sulung, saya yakin kalau buah sulung itu orang, ya perpuluhan juga orang. Entahkah 1/10 dari yang dipanggil, atau dari yang dipilih, atau dari yang setia. Jadi ini ya, Farisi-Farisi yang dulu menyusahkan Paulus dan Barnabas dan menyusahkan ya, mengganggu firman Tuhan yang murni, sekarang masih ada. Farisi-Farisi yang waktu yang bunuh Yesus itu, kalau orang cinta mamon, ya itu jelas-jelas itu Yesus bilang. Injil Lukas bilang, orang Farisi ahli Taurat mereka cinta mamon, bukan hanya cinta kemuliaan manusia aja, cinta mamon, senang uang, senang dipuji. Nah, ini dia penyakit daripada pemimpin agama di zaman itu. Yang saat ini saya yakin dalam dunia kekristenan ini banyak ya orang penyakitnya kedua itu. Cinta uang, cinta kemuliaan manusia. Kalau khotbah nyenengin orang, narik uang orang. Ayo, ini nanti ya akan terkena lah bagiannya ya. Yang kedua, misionaris Paulus itu di Korintus fokusnya.
Ini Paulus mulai masih dia firmannya masih sama. Yesus harus menderita, bahwa Yesus adalah Mesias, dan kalau percaya Yesus mendapatkan hidup kekal. Ya, di sini di Korintus ini Paulus mengalami banyak masalah. Ya, surat 1 Korintus, 2 Korintus kelihatan tuh. Paulus itu loh, ya, macam-macam ya kerasulannya dia juga dipertanyakan. Ya, kita nggak bahas mendetail ya. Pendeknya di sini Paulus menghadapi banyak masalah, ya. Itu kalau nggak salah 11 masalah itu di 1 Korintus itu. Kemudian dia juga diserang secara pribadi. Dan dia mengadakan pembelaan juga demi Injil. Ya. Kemudian yang ketiga Efesus. Nah ini dia yang agak dari suratnya itu kita lihat Paulus bicara soal gereja, soal dispensasi, soal kegenapan waktu itu yang di mana Kristus menjadi kepala segala sesuatu ini pewahyuannya meningkat. Jadi sudah lihat firman itu yang Paulus beritakan itu dari yang pertama misionarisnya, yang kedua, yang ketiga itu ada progresif ya, makin maju dia. Di sini Paulus bahkan mujizatnya memang di Efesus ini luar biasa. Orang bawa ini ayat berapa ini yang di Efesus itu? Orang bawa Paulus bicara 2 tahun di Efesus itu seluruh penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Ya. Jadi mana ini? Mujizatnya juga luar biasa yang menandai apa? Yang ini nih ayat pasal 19 ya ayat 11. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Ini di Efesus ya, ayat 10-nya di atasnya hal itu dilakukannya 2 tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik Yahudi maupun bukan Yahudi. Ini oleh Paulus Allah melakukan mujizat yang luar biasa, bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya di atas orang sakit, maka lenyaplah penyakitnya dan keluar roh jahat. Jadi ini gerakan Paulus ini dalam memperluas firman itu progresif pewahyuannya ya. Mulai dari Ikonium itu hanya masalah-masalah soal hukum itu, ada Yudaisme masuk itu. Di apa yang kedua itu Korintus, mulai di situ Paulus juga masih sama, tapi dia udah mulai banyak masalah memang, tapi dia mencurahkan isi hatinya di situ, membela kerasulannya. Tapi yang ketiga ini Efesus, sini murni dia beritakan soal gereja, surat Efesus itu ya. Pewahyuan mengenai gereja, pewahyuan mengenai Kristus akan menjadi kepala segala sesuatu ya pada waktu dispensasi kegenapan waktu. Jadi mujizatnya juga luar biasa ya di Efesus itu. Nah, kesimpulannya sekarang kita masuklah ya dengan cepat. Kesimpulannya yang pertama, tugas Paulus selesai ya sesuai dengan kesaksiannya juga sudah mencapai garis akhir. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah sampai ke ujung bumi, yaitu Roma. Ya. Sudah sampai. Dia sudah menjadi saksi dengan berani beritakan firman Tuhan sampai ke ujung bumi. Itu yang pertama ya, kesimpulannya. Yang kedua, kesimpulannya firman Tuhan ini progresif ya. Mulai dari awal di perjalanan pertama Paulus enggak terlalu banyak bicara soal kingdom, pewahyuan itu ya. Tapi lambat laun dia di Roma, dia bicara itu 2 tahun bicara tentang kerajaan surga, dibilang di sini ya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa yang memberitakan kerajaan Allah, mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Jadi firman-Nya juga progresif ya. Dari awal itu mengenai pertobatan sampai akhirnya kingdom ya. Jadi ini kesimpulannya, bagi saudara, aplikasinya ya kita sebagai saksi Tuhan. Roh Kudus turun atas kita. Kita mendapatkan energi ya untuk berani memberitakan firman. Tapi firmannya maunya progresif lah ya. Ada orang ngomong sama saya, tuh kalau si Anu ngomong firmannya 10 tahun yang lalu dengan yang sekarang sama. Apalagi yang lebih konyol UUD. Aduh, ngomong firman mau dari Kejadian Wahyu ujung-ujungnya duit. Nggak ada kemajuan dalam pewahyuan. Jangan begitu Bapak Saudara.
sebagai saksi. Ya. Tugas kita pertama, beritakan firman dengan berani, baik atau tidak baik waktunya. Itu satu ya. Yang kedua, kita berdoalah supaya progresif lah. Janganlah 10 tahun yang lalu dengan yang sekarang sama ya khotbah kita kan, atau omongan dia itu aja terus. Berkat melulu. Bukan kita nggak diberkati, tapi masih banyak rencana Tuhan yang harus kita pahami ya. Oke lah, puji Tuhan, haleluya, amin.